Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita ucapkan kalimat mulia ini yang kita panjatkan kepada Zat yang maha mulia pula, yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana, yang telah menciptakan semua yang terjangkau oleh mata kita di langit dan di bumi ataupun tidak terjangkau oleh mata kita. Karena kata kuncinya la ilaha illallah, yang selalu para nabi-nabi menyampaikan kalimat ini kepada umatnya dan tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat nanti. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi. Dan Zat yang maha mulia ini telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi dengan memuji namanya. Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau di setiap aktivitas kita selalu kita ucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, ilmunya, fisiknya, manusia yang telah membawa kepada kita syariat dan hukum Allah sang pencipta, sehingga kita punya panduan hidup, kita tahu mana halal, mana haram. Dan juga sang pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dan dijadikan ibadah untuk orang-orang yang beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, pertama-tama saya secara pribadi memberikan dukungan selalu kepada setiap muslim dan muslimah untuk fokus menuntut ilmu syar'i. Karena menuntut ilmu tidak akan mendatangkan kecuali kemuliaan. Orang bodoh bisa jadi pintar, penakut bisa jadi pemberani, orang yang pelit bisa jadi dermawan. Ilmu hanya akan mendatangkan cahaya dalam kehidupan seseorang, dan tidak ada ruginya kalau seseorang menghabiskan seluruh umurnya untuk ilmu. Sampai Urwah ibn Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in, berkata, wa saw'ata hal fid dunya akbah min syaikhun jahil. Apakah ada orang yang paling buruk di muka bumi ini yang sudah tua kemudian bodoh terhadap ilmu agamanya? Kemana dia habiskan ilmunya? Kemana dia habiskan umurnya? Tidak disibukkan dengan ilmu, sehingga kalau dia ingin melakukan satu perbuatan dia tidak tahu mana halal dan mana haram. Akhirnya dia akan dihukum oleh sang pencipta karena kebodohannya itu. Padahal Allah yang maha tinggi dan maha mulia sudah memberikan kepada kita kesempatan 24 jam dalam sehari. Sudah dilowongkan banyak sekali waktu. 2 jam, 1 jam, 2 jam saja kita ambil sehari. Sudah sangat luar biasa padatnya ilmu, sebagaimana kita akan rasakan insya Allah di majlis kita ini. Dan saya berterima kasih pada teman-teman panitia secara khusus, jazakumullah khairan, dan teman-teman di jajaran pemerintahan di kota Makassar yang telah mendukung acara tabligh akbar ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu sebagai amal jariah buat anda semua. Dan juga setiap orang yang hadir di sini, tidak ada ruginya orang hadir di majelis ilmu sekali lagi. Dan ada sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, tidak ada seorang muslim yang keluar menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu kecuali akan dicatat baginya pahala haji lengkap. Dan juga dalam sebuah hadis sahih, siapapun yang keluar menuntut ilmu maka dia akan dicatat di jalan Allah sampai dia kembali. Yang kedua, kita akan membahas pada kesempatan kali ini tabligh akbarnya bedah buku. Dan ini mungkin pertama kalinya saya adakan di tabligh akbar di Makassar ini, setelah beberapa kali kita adakan bedah buku. Dan sengaja saya lakukan bedah buku ini karena saya menemukan ada satu buku yang sangat unik, tipis, kecil, dan buku ini sangat padat. Judulnya memang Akibat Makanan yang Haram, ditulis oleh seorang yang mulia, Abdullah bin Sa'ad Al-Falih. Saya tidak mengenal penulis secara khusus, tapi saya menemukan buku ini sangat bagus sekali. Sebagaimana nanti akan teman-teman dengarkan paparan yang akan saya sampaikan dan kita bedah buku ini. Dan saya sarankan untuk teman-teman memiliki buku ini, sebagaimana teman-teman panitia sudah menyiapkan bukunya dengan harga yang tidak seberapa. Kalau kita memberikan buku kepada seseorang, teman-teman sekalian, apalagi buku saku seperti ini, dan akhirnya dia jadi faham tentang hukum agama, salah satu substansi dari ilmu agama kita, misal masalah akibat makanan haram ini, dia faham dengan uang yang tidak seberapa, hanya sekedar untuk beli gorengan atau beli sebotol minuman saja,
kemudian dia faham dan dia terapkan dalam kehidupannya sehingga dia meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Sang Pencipta Allah, atau minimal mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah, maka kita akan mendapatkan pahala selama dia hidup. Belum lagi kalau dia juga menyebarkan kepada orang lain. Maka saya pribadi memberikan dukungan untuk setiap muslim sibuk untuk membagi-bagi ilmu, baik kalau dia sudah faham menyampaikannya, atau minimal tulisan-tulisan yang ditulis oleh para ulama kita, para penulis-penulis yang memang sudah meluangkan hidupnya dan waktunya untuk menuntut ilmu, dan akhirnya mereka menulis, kita tunggangi sehingga kita bisa mendapatkan pahala bersama mereka. Ini yang saya ingin titik beratkan, dan tentu saja bagi yang Allah berikan kelebihan rezeki, dia bisa membeli beberapa buku ini kemudian disebarkan di mana-mana. Saya memiliki seorang teman dulu, namanya Ali Ar-Rimi, salah satu teman dekat saya, tinggal di Mekah dan pernah menjadi dosen selama 4 tahun di Makassar waktu itu. Pada saat itu juga saya belum pindah ke Jakarta, saya masih tinggal di sini, dan saya mendapatkan pelajaran dari salah satu saja ya. Saya berbicara apa yang saya lihat positif pada saat itu. Saya melihat dia sama istrinya selalu membawa buku-buku saku seperti ini, dan seringkali Ali Ar-Rimi ini kita dipanggil Syekh karena beliau ada memang kandidat selesai S2 dan menuju S3 di Ummul Qura. Maka beliau meletakkan di tas istrinya. Setiap kali dia keluar belanja selama 4 tahun di Makassar, kalau dia masuk ke supermarket atau dia mampir di mana saja, dia selalu menanyakan orang yang ditemui di depannya, muslim atau muslimah. Dia menanyakan muslim, muslimah. Kalau mereka mengatakan dia dihadiahkan buku. Anggap dari 10 orang yang dikasih buku, 1 orang saja yang dapat hidayah karena membacanya. Atau kalau kita silaturahim ke rumah kerabat kita lalu kita letakkan buku itu, mungkin tentang sholat, mungkin tentang sesuatu kejujuran, amanah, atau apalah yang kira-kira bermanfaat, kita berikan. Kemudian tidak usah, walaupun dia tidak bayar, baca, pembantunya yang baca, supirnya yang baca, atau siapa saja, anaknya yang baca, sudah cukup bagi kita. Berapa banyak ilmu yang disebarkan akhirnya menjadi amal jariah bagi orang yang melakukannya. Allahu a'lam. Baik. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke tema kita, dan akan ada 2 buku yang akan saya gunakan. Pertama, yang tadi saya bilang akibat makanan haram ini, yang sudah ditaruh di spanduk tentunya oleh teman-teman panitia. Dan juga saya akan menutup nanti materi kita dengan kajian Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam buku dosa-dosa besar beliau menulis dalam bukunya di judul dosa besar ke-28, memakan dan mengkonsumsi barang haram. Teman-teman sekalian, di awal buku ini disebutkan tentang pentingnya seorang muslim memahami kalau agamanya sudah lengkap, Islam sudah lengkap. Dan sebagaimana pernah saya jelaskan di salah satu tema yang sudah diupload di YouTube oleh teman-teman tim, hiduplah mulia dengan Islam. Saya pernah titik beratkan kalau agama Islam ini bukan agama yang baru, dan memang agama yang diturunkan oleh Sang Pencipta Allah. Dari awal Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad alaihissalam, cuma Islam. Semuanya agamanya sama, tidak ada agama baru. Dan ini diakui oleh semua agama profetis, baik itu orang Yahudi, orang Nasrani, ataupun kita kaum muslimin. Jadi Islam bukan agama yang baru, hanya saja Allah yang maha mulia dan maha tinggi mengubah dan mengganti beberapa hukum syariat. Seperti misalnya hukum halal haram, ada yang diharamkan untuk Bani Israel dan akhirnya halal buat kita. Seperti kasus misalnya ghanimah, harta rampasan perang. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ghanimah telah diharamkan untuk nabi-nabi sebelumku dan dihalalkan untukku. Ada makanan seperti lemak hewan diharamkan untuk Bani Israel pada saat itu, tetapi halal bagi kaum muslimin selama hewan itu halal. Jadi ada perubahan hukum-hukum syariat yang Allah inginkan, tetapi ada juga hal yang tidak akan pernah berubah, yaitu penyampaian tentang masalah akidah dan tauhid, masalah memperkenalkan siapa pencipta Allah dan juga hak-haknya Allah sebagai pencipta, serta bagaimana penanaman akidah itu, keyakinan itu ke dalam jiwa setiap manusia dan jin yang memang dibebankan oleh Allah untuk menyembah kepadanya. Firman Allah yang sudah masyhur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Sang Pencipta Allah, kecuali untuk menyembah kepadaku, tunduk, patuh. Dan aku tidak pernah menginginkan dari mereka balasan, baik makanan ataupun rezeki, kata Allah. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi rezeki yang tidak pernah habis stok rezekinya. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang telah menyempurnakan semua syariat dan agama yang diturunkan oleh Allah sebelumnya. Beliau berkata dalam sebuah hadis yang sahih, sesungguhnya perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku adalah seperti orang yang satu induk, satu sumber. Hanya saja berbeda waktu dan zaman, zamannya, waktunya dan tempatnya. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang kita dengar dengan Islam dan kita anut sekarang ini telah dijamin kesempurnaannya oleh Sang Pencipta. Dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang ayat yang masyhur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, setelah Allah menjelaskan jenis-jenis hewan yang diharamkan, di tengah-tengah ayatnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, tepatnya di hari Haji Wada, pada saat Nabi SAW mengerjakan ibadah haji dan setelah itu beliau meninggal dunia alaihi salatu wassalam, Allah mengatakan, aku telah sempurnakan agama kalian dan juga aku cukupkan nikmatku pada kalian. Artinya kalau ikutin syariat itu, yang halal nikmatin, yang haram tinggalkan, yang diperintahkan kerjakan wajib atau sunnah, yang dilarang haram dan makruh tinggalkan, maka nikmatku akan sempurna pada kalian. Dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian, tidak butuh cari yang lainnya. Agama yang sempurna ini telah terpaparkan panjang lebar mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan Islam masuk ke dalam semua lini kehidupan seseorang muslim, bahkan sosok manusia. Cara makan, cara minum, cara tidur, cara masuk kamar mandi, cara menggunakan pakaian, tata cara semua dipandu. Cara berhubungan biologis suami istri, cara membersihkan diri dari najis atau kotoran, cara masuk ke dalam masjid, cara bermuamalah dengan orang tua, dengan tetangga, dengan anak, dengan pasangan hidup. Kemudian juga dikuatkan tata cara itu dengan perangkat-perangkatnya, pendapatan-pendapatannya juga dipandu supaya bersumber dari sesuatu yang dihalalkan atau dibolehkan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hal yang paling mendasar teman-teman sekalian yang ditekankan di dalam syariat kita, bagaimana makanan dan minuman serta pakaian seorang muslim dari sumber yang halal. Tentu masuk dalam banyak lini ya, termasuk dalam masalah hubungan biologisnya, dipandu bagaimana dia menikah dan jangan berzina, dan banyak hal. Tapi kita akan fokus sebagaimana judul kita tentang masalah makanan dan minuman yang haram. Mungkin banyak orang menganggap remeh judul kita, mengatakan bahwasanya akibat makanan haram. Apa sih makanan haram? Babi? Atau cuma sekedar riba? Sebatas itukah saja? Dan gampang, saya tinggalkan selesai. Bukan masalah itu saudaraku seiman. Kita akan panjang lebar membahas tentang jenis-jenis masalah hal yang diharamkan berhubungan dengan makanan dan minuman. Kemudian kita akan berbicara lebih panjang lebar tentang masalah efek-efeknya dalam kehidupan keseharian kita. Bahkan banyak orang tidak sadar penyakit yang parah dan kronis yang terjadi dalam hidupnya sampai bertahun-tahun dia tersiksa dengannya adalah masalah berhubungan dengan makanan dan minuman yang haram. Berapa banyak orang yang memulai usaha akhirnya bangkrut, terus menerus mencari modal baru, bangkrut lagi, dia ternyata dari sumber yang haram. Berapa banyak orang yang rumah tangganya jadi kacau, akhirnya bercerai, nikah sama siapapun selalu jadi masalah karena dari makanan dan minuman yang haram. Dan banyak sekali efek-efeknya. Padahal sebenarnya gara-gara kita menjaga makanan dan minuman yang haram ini agar tidak masuk ke dalam tubuh, sudah cukup untuk mendatangkan kebahagiaan, sudah cukup untuk membuat doa mustajab diterima oleh Sang Pencipta Allah. Dan sebaliknya, kalau sumber haram akan mengharamkan juga hubungan kita dengan Sang Pencipta Allah sehingga kebutuhan kita tidak terpenuhi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan
para nabi-nabi, bukan cuma kita manusia biasa, utusan-utusannya pun untuk fokus, hati-hati dengan makanan dan minuman, jangan sampai masuk sesuatu yang haram. Di antara ayatnya surah Al-Mu'minun ayat 51 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Al-ayah, wahai semua utusanku kata Allah, makanlah dan minumlah dari makanan yang baik-baik yang telah dihalalkan, dan kerjakanlah kepatuhan-kepatuhan dan kebajikan yang telah diperintahkan. Juga Allah memerintahkan orang-orang yang beriman, yang menjadi pengikut para nabi dan rasul, dalam surah Al-Baqarah ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, makanlah, masuk dalam makanan, minuman kata para ulama, karena tidak mungkin seseorang makan tanpa minum. Makanlah dan minumlah dari rezeki yang baik yang telah dihalalkan buat kalian dan dijadikan sebagai rezeki buat kalian. Imam Ahmad rahimahullah berkata, makan itu termasuk bagian dari agama, karena tidak mungkin seseorang bisa mengerjakan perintah-perintah Sang Pencipta Allah kecuali dengan makan. Kalau dia makan, dia minum, ada energi di tubuhnya, maka dia bisa beribadah, dia bisa berjihad, dia bisa haji, dia bisa berbakti dengan orang tuanya, semua kepatuhan bisa dikerjakan. Maka beliau mengambil sebuah kalimat sederhana, makan dan minum adalah bagian daripada agama, dan diambil daripada kedua ayat yang telah disebutkan tadi, kalau seseorang itu memang harus memperhatikan makanannya dan minumannya. Kata penulis, orang muslim akan diminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan dan perangainya, serta dicatat dalam buku amalnya yang tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar, kecuali pasti dicatat, dan pasti akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Masuk di dalamnya adalah bagaimana dia mencari pendapatan yang akhirnya membuat dia makan dan minum. Kita tahu teman-teman sekalian, pada saat kita bekerja mencari rezeki, yang paling pertama yang kita penuhi dari rezeki yang kita dapatkan adalah apa? Makanan dan minuman. Begitu kita mendapatkan gaji, begitu kita mendapatkan keuntungan dari perdagangan, maka yang paling pertama kita pikirkan adalah bagaimana membeli makanan, bagaimana membeli minuman. Karena memang kalau sudah datang rasa lapar dan haus, maka tidak bisa seseorang menahannya. Tidak bisa seseorang menahan. Seseorang mungkin bisa tahan dengan menggunakan pakaian lama atau tua, tapi seseorang dia mungkin masih bisa tahan tinggal di sebuah rumah yang gubuk. Dia mungkin masih bisa tahan kalau berjalan kaki, kalau tidak punya dana untuk membeli kendaraan. Tapi makanan dan minuman tidak bisa. Sampai pada tingkat seseorang akhirnya kalau lapar mau makan apa saja, mau makan dari sumber mana saja tanpa melihatnya lagi. Makanya kata Nabi SAW disampaikan dalam sebuah hadis, kada fakru an yakuna kufra. Kefakiran itu yang sampai membuat seseorang akhirnya bisa membawanya pada kekufuran. Kata sebagian ulama hadis, yang dimaksud adalah kalau dia lapar dan haus, akhirnya dia menghalalkan segala cara sampai pada tingkat dia bisa menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Tabarani dan Al-Bazzar, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'ah, an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa an ilmihi madza amila fih. Tidak akan beranjak kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat ke surga atau ke neraka hingga dia akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban atas 4 perkara. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Kata sebagian ulama hadis, dia habiskan kepada hal yang bermanfaatkah? Masuk dalamnya mencari rezeki yang halal, menuntut ilmu, melakukan ketaatan-ketaatan, meninggalkan yang dilarang. Tentang masa mudahnya, untuk apa ia gunakan? Dihabiskan kepada maksiatkah atau kepada ketaatan kepada Allah? Tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia nafkahkan. Kata para ulama hadis, khusus masalah harta,
yang akhirnya menjadi makanan dan minuman, ada dua pertanyaan. Dari mana sumbernya dan kemana dia akan keluarkan. Serta tentang ilmunya yang telah ia dapatkan, apakah ia telah mengamalkannya. Maka kita harus sadar teman-teman sekalian, kalau seseorang akan diminta pertanggungjawaban sampai kepada hal-hal yang sangat kecil, yaitu masalah makanan dan minuman yang rutin setiap hari. Tidak mungkin seseorang tidak makan dan tidak minum. Bahkan kalau beberapa hari saya tidak makan dan minum, dia bisa meninggal dunia. Tidak bisa disabarkan masalah ini. Maka harus kita tahu teman-teman sekalian, kalau sumber makanan dan minuman harus halal. Kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, dan ini kalau teman-teman yang pegang bukunya di halaman 13. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min aminal halali am minal haram. Akan datang pada manusia nanti suatu zaman, waktu, ketika itu seseorang tidak lagi peduli yang diambilnya, apakah itu kehalalan atau itu keharaman. Makna daripada hadis ini teman-teman sekalian adalah bagaimana seseorang memahami. Nabi SAW menekankan di zaman beliau SAW, beliau selalu menekankan, beliau mengontrol umatnya, sehingga para sahabat hati-hati sekali dalam mengambil makanan dan minuman, sebagaimana banyak contoh nanti akan kita sebutkan dari perilaku salafus salih. Tapi beliau memastikan akan datang nanti satu zaman bagi umatku nanti, dan bukan mustahil di zaman kita sekarang, bahwasanya mereka sudah tidak lagi peduli apakah dari halal atau haram yang akan dia dapatkan. Maksudnya dia tidak menyadari tentang efeknya. Dan poin setelah yang akan kita bahas ini adalah dampak-dampak dari makanan dan minuman yang haram. Yang pertama teman-teman sekalian, bagi anda yang masih suka menghalalkan yang haram, masih terus-menerus mencari sesuatu dari sumber yang haram, baik itu dari judi, dari mengambil haknya orang lain, apakah itu hak waris, apakah itu hak teman kerja, apakah itu hak pasangan hidup, apakah itu hak orang tua, apakah itu hak teman-teman secara umum, atau mungkin orang yang tidak dikenal, atau mengambil sesuatu dari pencurian, dari pengkhianatan, rekayasa data, mengambil hal-hal yang bukan haknya dia. Bagi anda yang masih melakukan itu, maka segeralah taubat kepada Allah yang maha tinggi dan maha pemurah. Berbeda saudaraku seiman, hukuman yang akan datang bagi seseorang yang berzina sekali dengan seseorang yang berzina 10 kali. Berbeda seseorang yang makan 1.000 rupiah yang haram dengan dia memakan 10.000 rupiah yang haram, atau 100.000 rupiah yang haram. Atau bahkan berbeda orang yang memakan makanan haram dalam sehari dengan orang yang makan haram bertahun-tahun. Mustahil saudaraku seiman, sekali lagi mustahil seseorang yang berbuat kemaksiatan kepada Allah yang maha tinggi dan maha perkasa kemudian tidak dihukum. Itu cuma khayalan. Demi Allah teman-teman sekalian, perbuatan sekecil apapun akan dihukum oleh Sang Pencipta Allah. Allah akan berbuat baik pada orang-orang yang patuh, dan Allah sangat keras hukumannya bagi orang-orang yang melanggar. Jangan pernah berpikir kalau saya berbuat dosa, membuat rekayasa data misalnya, atau mencuri, atau menipu, atau apa saja yang akhirnya menjadi sumber pendapatan haram, tidak ada yang tahu, maka tidak akan ada hukumannya. Allah menyelimuti, tanda kutip teman-teman sekalian, perbuatan-perbuatan salah hambanya dengan peringatan-peringatan. Mungkin ada pencuri pada saat pencuri di hari pertama tidak terbongkar kedoknya, tapi Allah akan buat dia ketakutan, Allah akan buat dia menyesal, ada kekhawatiran. Bahkan pada saat dia selamat, dia berharap tidak mengulangi lagi sebenarnya. Tapi syaitan kadang-kadang menggoda dia untuk mengulanginya. Allah tidak menghukum secara langsung, tapi kalau dia mengulanginya, maka Allah SWT akan datangkan dan hukuman berat. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, semua anak Adam pasti berbuat salah, tapi sebaik-baik mereka adalah yang segera bertaubat. Artinya, kalau kita memakan sesuatu yang haram, lalu kemudian kita segera bertaubat, maka tetap akan ada pembersihannya. Pembersihannya mungkin dengan sakit. Mungkin kita makan sepotong roti yang haram, Allah buat kita sakit seminggu. Mungkin mules, buang-buang air besar, pembersihan.
Bagaimana dengan orang yang makan sampai 10 tahun sesuatu yang haram? Maka jangan heran kalau orang ini seumur hidup harus mengkonsumsi obat, atau mungkin cuci darah, atau melakukan hal-hal yang berat. Kalau orang memahami ini teman-teman sekalian, kalau semua kemaksiatan kepada Sang Pencipta akan dibawa pengawasannya dan pasti dihukum, tidak akan pernah bisa lepas dari Sang Pencipta Allah. Jangan heran pada saat Anda sudah bertaubat kepada Allah, sudah taubat nasuha, dan dulu sebelum taubat kita pernah menggunjing seseorang, menceritakan aibnya. Sekarang setelah taubat, ternyata kita juga digunjing oleh orang lain. Jangan heran, karena itu adalah hukuman pembersihan terhadap kesalahan kita. Padahal kita sudah bertaubat kepada Allah. Jangan heran, pada saat kita sekarang sudah bertobat kepada Allah, kemudian kita baru beli HP jatuh hilang, atau mungkin dompet kita hilang, atau kita mendapatkan duit kemudian hilang. Jangan heran, coba muhasabah. Dulu sebelum saya taubat pernah mengambil barang orang tidak? Allah Subhanahu wa taala akan membalas. Dan yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, semua balasan yang datang kepada seseorang yang melakukan kemaksiatan jauh lebih berat daripada perbuatannya. Kalau seseorang berzina 1 jam di hotel, demi Allah teman-teman sekalian, hukuman Allah akan datang kepada dia bukan juga 1 jam. Dia sakit misalnya, Allah datangkan sebulan dia sakit, sebulan 30 hari gara-gara 1 jam 60 menit dia berbuat zina. Bahkan bisa 10 tahun Allah hukum. Jangan pernah menghayal, jangan anggap remeh. Dan kita menganggap Allah itu maha pengasih, tapi kita lupa kalau Allah sangat keras siksaannya. Ini kebodohan teman-teman sekalian. Harus disadari, semua perbuatan buruk, kata Nabi SAW, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Makin bertumpuk kesalahan seseorang, makin berat hukuman yang datang. Kalau seseorang membuat data palsu, nota palsu, laporan palsu 1 juta rupiah, Allah tidak akan hilangkan dari dia 1 juta rupiah, tapi Allah akan hilangkan ratusan juta rupiah dari dia. Dengan Allah berikan dia penyakit yang berat, sehingga akhirnya berobat di rumah sakit dan akhirnya menjadi besar sekali. Uang yang dia keluarkan sebenarnya efek dari 1 juta rupiah tadi. Jangan pernah menghayal, sekali lagi, tidak datang hukuman Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dan membersihkan semua kesalahan-kesalahan. Kita lihat efek daripada makanan dan minuman haram. Yang pertama adalah menghilangkan keberkahan. Apa itu keberkahan teman-teman sekalian? Berkah itu kalau saya definisikan sederhana adalah sesuatu yang selalu tercukupkan bagi seseorang walaupun kuantitasnya kurang. Sekali lagi, sesuatu yang selalu tercukupkan bagi seseorang walaupun kuantitasnya kurang. Misal, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, makanan yang diletakkan karena niat kebaikan, kalau diletakkan untuk 2 orang, misal saya menghidangkan makanan karena niat untuk menjamu tamu saya 1 orang, saya berdua makan, maka akan cukup untuk 3 orang. Makanan yang diletakkan untuk 3 orang cukup untuk 4 orang. Maksudnya berkah. Makanan yang diberikan untuk 4 orang cukup untuk 5 orang. Dan begitu seterusnya. Padahal makanan lebih sedikit. Mungkin seseorang teman-teman sekalian punya gaji 1 juta rupiah sebulan, tapi Masya Allah tinggal bersama dia di bawah naungannya istrinya, 3 anaknya, mungkin mertuanya numpang, cukup. Ada orang punya pendapatan mungkin 30 juta, 50 juta per bulan, tapi gak pernah cukup. Selalu saja bermasalah dalam hidupnya. Permasalahannya adalah bagaimana seseorang mencari keberkahannya. Bagaimana agar sesuatu yang halal itu akan mendatangkan yang berkah, dan sesuatu yang haram mengangkat keberkahannya. Sebesar apapun dana yang kita miliki teman-teman, banyak orang hanya bangga dengan print buku banknya, sekian miliar, sekian ratus juta. Tapi dia tidak sadar, ini sebenarnya makin membengkakkan hukuman yang akan datang dari Sang Pencipta kepada dia. Apa yang kita ingin banggakan dengan jumlah yang sekian banyak, tapi tidak ada berkahnya? Uang yang dicuri teman-teman sekalian, uang yang dikorupsikan, uang yang direkayasakan datanya sehingga mendatangkan di rekening kita sekian banyak, demi Allah hanya akan jadi permasalahan dalam hidup kita. Tidak ada manfaatnya. Maka kita pun akan keluarkan pada tempat-tempat yang tidak ada sama sekali manfaatnya.
Allah berfirman, misal contoh, salah satu sumber yang haram yang kita lihat sekarang memang di Indonesia ini sudah merata di masyarakat. Dan kita seakan-akan subhanallah sudah kena dengan hadis baginda Nabi SAW, akan tiba satu zaman nanti di mana tidak ada satupun umatku yang bisa luput dari riba. Masalah riba misalnya. Bukankah sekarang teman-teman sekalian sampai pada tingkat apapun dicicil dan berbunga? Bukankah orang kalau mau beli baju, orang kalau mau beli elektronik, orang kalau mau beli kendaraan, orang kalau mau beli rumah, semuanya dihubungkan dengan masalah riba. Dan ini berbahaya sekali. Riba ini bukan hanya sekedar sesuatu dosa yang seperti zina yang dasarnya besar misalnya. Tapi apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad? 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Bayangkan kalau kita berzina, naudzubillah, sekali, sudah berat hukumannya. Sudah cukup Allah datangkan penyakit kelamin untuk dia sebenarnya. Sudah cukup Allah akan coba dengan bangkrutnya usahanya, ribut dengan istrinya dan suaminya, anaknya jadi sakit dan beragam macam cobaan akan datang. Bagaimana kalau seandainya 36 kali berzina? Padahal 1 dirham, 1.000 rupiah riba. Baik teman-teman sekalian, masih pakai kartu kredit sekarang, memaksakan diri untuk pakai. Apa itu? Dipaksakan untuk menyicil sesuatu. 0% kok Ustaz? Baik 0%. Taib, kalau seandainya Anda terlambat 1 hari saja, bukankah kena bunga 50 rupiah? 50 ribu rupiah? 50 ribu bisa saya jangkau, gaji saya 3 juta. Benar, tapi 50 ribu rupiah kalau kita hubungkan dengan hadis tadi, lebih berat daripada 36 kali berzina. Untuk apa? Kenapa harus paksakan diri melampaui kapasitas? Kenapa kalau tetap pakai kendaraan yang lama dulu sampai dikumpulkan dana supaya kita bisa membeli yang cash? Kenapa kita tidak sabar teman-teman sekalian? Toh perangkat di tubuh kita masih aman. Matanya masih sehat, telinganya masih sehat, kulitnya masih bagus, kakinya masih bagus. Kenapa harus paksakan diri? Sementara memang riba, sebagaimana tadi qari kita membaca ayat Al-Quran yang luar biasa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba bertumpuk-tumpuk, berulang-ulang. Apa makna kalimat ini? Kata sebagian ulama tafsir, yang dimaksud adalah riba itu akan selalu mengikat seseorang, tidak bisa lepas. Makanya setiap cicilannya berjalan berapa bulan ditawarkan lagi yang lain, digoda lagi sama syaitan dengan yang lain. Minimal harus ada yang nyantol. Dan 1 dirham riba lebih berat daripada berzina. 36 kali berzina. Allah berfirman dan mengingatkan kepada kita, menjelaskan tentang solusinya. Lalu apa yang saya harus lakukan Ustaz? Jawabannya Allah yang berfirman dan kekal sampai hari kiamat ditelawakan. Surah Al-Baqarah 276. Dan bagi teman-teman yang masih terikat dengan riba, baca Al-Baqarah 2 ayat ini, 275 sama 276. Tapi saksi bahasan di sini 276-nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Allah pasti memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Apa maksudnya memusnahkan riba? Kata para ulama tafsir, yang dimaksud musnah hartanya, hasil riba itu tidak akan bermanfaat buat dia, selalu bermasalah. Beli elektronik akan selalu bermasalah buat dia, beli rumah dari riba akan selalu tidak tenang di dalamnya, terjadi pertengkaran-pertengkaran, makanan minuman yang didapatkan dari hasil bunga riba atau dari riba itu juga akan mendatangkan penyakit-penyakit dan seterusnya. Memusnahkan harta itu dan memusnahkan bagi pemakannya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, Allah melaknat pelaku riba, penulisnya, saksinya, semua kena. Maka harus hati-hati. Dan Allah menyuburkan sedekah. Bagaimana mempertemukan teman-teman sekalian antara riba dengan sedekah? Bagaimana kita mempertemukan antara riba yang orang transaksi jual beli bertambah berbunga dengan sedekah? Sedekah seakan-akan kita tidak dapat apa-apa. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud adalah kalau seseorang mau diluaskan rezekinya dan dia tidak akan perlu bergantung pada riba dan hutang, maka dia harus rajin bersedekah. Makin besar dia keluarkan sedekah, maka minimal balasannya 10 kali lipat.
Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran. Dan kita sebagai orang beriman yakin dengan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal minas salihati. Maaf, ayatnya adalah Man ja'a bil hasanati falahu asyru adhafiha. Al-ayat. Siapa yang melakukan satu kebaikan termasuk sedekah di dalamnya, maka Allah akan datangkan 10 kali lipat. Sebenarnya kita kalau sedekah 5.000 rupiah, 50.000 rupiah, 100.000 rupiah, 1 juta rupiah, atau makin besar maka makin bagus. Pada saat itu sudah ada jaminan dari Allah, kita akan dapat secara investasi dengan Sang Pencipta Allah 10 kali lipatnya. 50.000 akan 500.000, 5 juta akan 50 juta. Ini janji, nggak mungkin salah. Allah nggak mungkin salah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan pungkiri janjinya. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam perkataan? Nggak ada yang salah. Bahkan ada hadis Bukhari, hadis qudsi, Allah berfirman, Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, seluruh amal ibadah anak Adam ditentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Orang yang rajin sedekah mustahil miskin dan mustahil akan membuka pintu utang, otomatis akan selamat dari riba. Karena masalahnya orang kalau riba pasti berhubungan dengan hutang. Dan ini akan berbahaya, memusnahkan hartanya, memusnahkan dirinya. Coba sekarang balik teman-teman sekalian. Saya cuma punya uang 10.000, saya juga mau makan. Berbagilah dengan orang-orang miskin di pinggir jalan sana, walaupun cuma sepertiganya. Di dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan, ada 2 orang dari Bani Israel dulu. Dua-duanya orang saleh, beribadah, sahabat dekat. Dua-dua punya kebun bersebelahan. Lalu Nabi SAW mengatakan, pemilik kebun yang pertama, sambil menunggu hujan dari langit karena musim kemarau, dan tidak ada hujan, dia melihat ada awan yang lewat di atas kebunnya. Lalu dia mendengarkan dari awan tersebut suara yang berbunyi, turunkanlah hujan di kebunnya fulan, nama temannya di sebelah. Maka dia pun mengikuti awan tersebut, dan ternyata awan itu menggumpal semuanya di atas kebun temannya. Lalu turun hujan yang lebat, sehingga temannya ini jadi subur tanamannya, lagi banyak panennya, sementara yang lain tidak dapat hujan. Kuasa Sang Pencipta Allah. Lalu dia tanya temannya, apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini? Sampai di musim kemarau seperti ini, masih saja Allah datangkan hujan khusus untuk kebunmu, yang lain gak dikasih. Dia mengatakan, hasil kebunku ini aku bagi 3. Sepertiganya aku berikan kebutuhan keluargaku, dan ini termasuk sedekah. Sepertiganya lagi aku sedekahkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Sepertiganya aku kembalikan sebagai modal usahaku. Jadi dari 3 penghasilan dia, 2-nya sedekah. Dikasih ke keluarganya, istri anaknya makan, dan dia juga ini sedekah. Juga dikasih kepada fakir miskin sedekah. Sepertiganya, gitu kan? Sepertiga dan sepertiga. Sisa sepertiga lagi, ini yang saya kembalikan ke modal. Perhatikan di sini, sedekah itu yang menunjukkan dan membuktikan datangnya rezeki. Kita selama ini tidak pernah yakin dengan poin ini teman-teman sekalian. Makanya kalau celengan masjid lewat, ada orang miskin, selalu 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Karena keraguan kita, dalam pikiran kita selama ini, seperti konsep para kapitalisme, kalau kita mengeluarkan berarti berkurang. Hitung-hitungan kapitalisme seperti itu. Kalau saya memberi orang, berarti berkurang. Kalau saya punya 100.000, saya kasih kita 50.000, berarti berkurang 50.000. Kurang akan jatah saya dunia. Ini harus dihapus dari benak kita semua. Yang benar secara syar'i, kita kalau berikan ke dia, akan datang investasi bersama Allah, itu 10 kali lipat minimal. Rajin bersedekah teman-teman, akan mengayakan seseorang, dan akan melepaskan dari utang dan riba. Ini sudah janji Allah. Dan bagi teman-teman yang mau memahami masalah ini panjang lebar saya jelaskan di judul di YouTube tentang saudaraku inilah rahasia rezekimu. Di antara 15 kiat mempertahankan rezeki, poin yang kedua adalah masalah sedekahnya. Panjang lebar saya berikan contoh-contoh dalam masalah ini. Coba praktekin mulai sekarang, keluar dari masjid ini teman-teman sekalian. Coba bersedekah. Jangan ada satu hari lewat tanpa bersedekah. Dan sedekah makin memuncak pahalanya, makin memuncak balasannya dari Sang Pencipta Allah. Kalau seandainya kita keluarkan teman-teman sekalian, karena mencari orang yang susah. Kalau ada orang kebetulan datang orang minta-minta kepada dia, kemudian dia berikan, ini sesuatu yang umum. Semua orang bisa lakukan. Karena orang datang minta, oh ya ini orang miskin susah saya bantu. Tapi yang besar pahalanya dan
cepat jalan tol mendapatkan rezeki, keluar mencari orang susah dan kasih. Itu yang dikerjakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau satu hari ya mereka sudah selesai mengerjakan ibadah-ibadah yang sudah rutin dari zikirnya, baca Qur'annya dan segalanya, maka mereka kerjakan keluar bersedekah, mencari orang lain, karena jelas janji Allah akan mendatangkan balasan. Nabi kita Muhammad SAW bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan juga Nasa'i, al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Penjual dan pembeli berada dalam khiyar, pilihan, boleh meneruskan transaksi atau memberhentikannya selama keduanya belum berpisah, jika keduanya jujur dan transparan. Saya jual mobil saya, ditanya oleh pembelinya, apakah mobil ini pernah tabrakan? Jujur kalau pernah. Iya, di bumper bagian depannya pernah tabrakan dan saya sudah masukkan di bengkel, silakan periksa. Jujur dan transparan, maka kata Nabi SAW, keduanya akan diberkahi jadi transaksinya itu. Tapi kalau kita bohong, enggak pernah tabrakan kok, pastikan dia cuma ambil nomor telepon, pergi dan tidak akan terjadi transaksi. Ini janji dari Nabi SAW, enggak mungkin salah. Kalau keduanya jujur, transparan, maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Kata para ulama hadis, maksudnya dijadikan transaksinya, yang menerima uang dari transaksi diberkahi cukup dari dia, bahkan melampaui kapasitas kebutuhannya, dan orang yang membeli juga diberkahi, barang itu tidak rusak. Sebaliknya, jika menyembunyikan dan berdusta, maka akan dihapus keberkahan jual belinya, diangkat berkahnya, maka tidak akan terjadi keberkahan atau mendapatkan keberkahan. Kata beliau penulis ini, lihatlah saudaraku tentang akibat dusta dan bertransaksi dengan keharaman berupa riba, kecurangan dan selainnya. Sesungguhnya itu menghilangkan keberkahan. Siapa yang melakukan kecurangan dan menyembunyikan cacat barang karena menginginkan keuntungan yang lebih, maka ia dihukum dengan kebalikan tujuannya, yaitu hilang keberkahan harta yang diambilnya. Meskipun bertambah secara kuantitas, tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Atau ia didera musibah, petaka, penyakit, atau sesuatu peristiwa, lalu ia membelanjakan harta tersebut untuk mengatasi musibah yang menimpahnya. Namun jika ia jujur dan menjelaskan cacat barang serta tulus kepada saudaranya sesama muslim, maka harga barang itu menjadi sedikit, tapi Allah Ta'ala memberkahi harta tersebut. Banyak orang pada masa sekarang mengeluhkan sedikitnya keberkahan harta, padahal hartanya sangat banyak. Hindari dusta teman-teman sekalian. Hindari sumpah hanya untuk melakukan barang kita. Saya tawar sekian, demi Allah belum sampai modalnya, padahal sudah ada keuntungan. Untuk apa? Saya belum bisa jual dengan harga seperti itu. Kalau mau beli dengan harga sekian. Bahkan Nabi SAW memastikan orang yang memudahkan transaksinya, samhan idza ba' wa samhan idza ishtara. Dia selalu meringankan, sudahlah, sudah berkah, yang penting ada keuntungannya, saya jual. Kalau dia beli transaksi, dia sudah tahu saudaranya ini, dia sudah bisa dapat untung, saudaranya juga sudah dapat untung, baiklah saya beli, enggak ditekan sama dia, sehingga dia sudah tahu dia bisa untung, masih tamak dengan keuntungan yang lebih besar. Kata Nabi SAW, orang akan diberkahi hidupnya kalau dia selalu mudah dalam transaksi, mudah dalam membeli, maka akan diberkahi semuanya kebutuhannya. Sebaliknya, sumpah yang berbahaya hanya karena ingin berdusta teman-teman. Kata Nabi SAW, al-halifu munafiqatun lis-sil'ati mumhikatun lil barakah. Sumpah yang melariskan barang dagangan karena dusta, itu akan menghilangkan keberkahan. Mungkin akan terjadi transaksi, tapi keberkahannya diangkat. Untuk menjual mobil, untuk menjual rumah, dipastikan segala sesuatu yang positif. Kalau Anda transaksi dengan seseorang, semua barangnya itu positif, tidak ada sesuatu yang dianggap negatifnya. Bahkan pada saat kita tanya, kira-kira
kira-kira negatifnya produk ini apa? Kalau saya beli mobil ini, apa kekurangannya? Enggak ada kekurangannya. Semua bagus. Mustahil. Bagaimana caranya? Walaupun mobil baru. Oh iya, kekurangannya kadang-kadang mesinnya mudah panas. AC-nya kadang-kadang seperti ini. Atau apalah. Tapi punya kelebihan yang seperti ini. Jujur apa adanya. Allah akan berkahi. Tapi kalau seseorang selalu kita transaksi tidak ada aibnya. Bahkan rumah yang tua, bahkan juga mungkin kendaraan yang sudah sangat tua, dia masih mengatakan tidak bagus, tidak pernah begini dan tidak pernah begitu. Mungkin sudah bersekian kali mogok misalnya. Maka tidak akan diberkahi saudaraku. Bersumpah, yaitu bersumpah atas jual beli. Dan ini tidak boleh, haram dalam agama. Memang dapat melariskan barang dagangan, yaitu terjual dengan harga yang banyak. Tapi tidak ada keberkahan pada harta ini. Lalu apa gunanya? Banyak pebisnis pada zaman sekarang mengalami kebangkrutan dan hutang. Hutang mereka menumpuk tidak lain karena disebabkan muamalah yang diharamkan. Terutama masalah riba. Semoga Allah melindungi kita darinya dan dari segala keharaman. Ini poin yang pertama. Masalah hilangnya berkah. Yang kedua, efek daripada makanan dan minuman yang haram, doa tidak terkabulkan. Apa itu doa, saudara? Doa itu seperti gini, rasionalnya. Kalau Anda kerja di kantor, kemudian kita ingin melobi kepada atasan kita agar gaji dinaikkan, agar kesalahan dimaafkan. Kita menggunakan sebuah fasilitas, tulisan atau lisan, disampaikan kepada atasan tadi supaya bisa permasalahan kita, gaji dinaikkan, clear, atau jabatan dinaikkan, atau bahkan mungkin kesalahan kita dimaafkan. Tulisan dan lisan ini kalau dalam agama kita itu namanya doa. Maksudnya bagaimana seseorang menyampaikan kepada Sang Pencipta Allah, kalau ini kesalahan saya, Allah maafkan. Saya butuh ini, ya Allah berikan. Saya butuh tambahan, berkahi, dan seterusnya. Doa, penyampaian sesuatu hajat bukan kepada atasan teman-teman, yang atau kepada wali kota, atau kepada gubernur, atau kepada presiden atau raja, hanya kadang-kadang untuk memenuhi satu hajat dunia. Sang Pencipta Allah bisa mengalirkan, yang mengalirkan darah di urat-urat saraf kita, yang mengisi sumsum dalam tulang-tulang kita, yang membuat otak kita bisa berfungsi dan kita bisa berpikir, yang mengatur segala sistem pencernaan yang rumit dalam tubuh kita, menciptakan semua jenis pohon-pohonan, hewan-hewan, manusia, segala macam hal. Kita sedang minta kepadanya. Jangan anggap remeh doa itu, seakan-akan sesuatu yang tidak penting. Kapan saya perlu saya ucapkan? Tidak, saudara. Sang Pencipta bahkan mengikat orang-orang beriman dengan doa. Ada yang sifatnya dia harus baca, ada yang memang kalau dia punya hajat dia sampaikan. Seperti misalnya kita tahu ada doa mau makan, doa habis makan, doa mau tidur, doa bangun tidur, doa pakai baju, doa lepaskan baju, doa masuk rumah, doa keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau berhubungan biologis. Banyak sekali doa yang disampaikan. Ada doa-doa yang kita punya hajat tambahan plus kita ingin sampaikan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya teman-teman sekalian? Kalau kita hidup di dunia lalu kemudian tidak ada doa kita, hajat yang kita ingin supaya ditambahkan fasilitas atau dimaafkan kesalahan tidak dikabulkan, dan sumber utama tidak diterima doa itu adalah makanan dan minuman yang haram. Saya lihat teman-teman di belakang kayaknya sudah penuh, silakan merapat teman-teman, tolong merapat, berikan kesempatan yang baru datang. Agak merapat kalau bisa ya, masih ada celah, bisa merapat. Dalam sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Tabarani, Nabi SAW bersabda kepada sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. 10 orang yang dijamin masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, sumbernya, jenisnya. Perbaiki makanan dan minumanmu, niscaya doamu terkabul. Jadi kalau ada jelas ini makna lawannya hadis ini, kalau ada orang yang bilang, Ustaz saya sudah bertahun-tahun berdoa belum dikabulkan, salah satunya perhatikan, makanan dan minumanmu sudah halal atau enggak? Dan ingat, tidak butuh seorang mukmin dengan yang haram, teman-teman sekalian. Kita tidak butuh sama sekali. Kenapa? Karena sesuatu yang haram sifatnya lebih sedikit daripada sesuatu yang halal.
Saya sudah sering menyampaikan dalam tablik akbar kita. Di antaranya adalah kalimat yang saya bilang, contoh Allah haramkan babi. Jangan makan babi ya. Lihat gantinya, sapi, kambing, ayam, kuda, kelinci, semua hewan yang ada di air halal. Yang haram sedikit, yang halal banyak. Nggak boleh minum khamar ya. Allah ganti susu, madu, sirup, banyak gantinya. Lalu untuk apa kita masuk ke ranah zona yang haram ini? Cari zona yang aman. Sang pencipta memberikan kepada kita. Jangan zina ya. Allah ganti dengan nikah. Silahkan lampiaskan biologis dengan cara itu. Tinggal lamar, diucapkan oleh walinya, saya nikahkan kamu, dan dia mengatakan saya terima nikahnya. Selesai. Bisa melampiaskan, bahkan digantungkan pahala yang besar. Lalu untuk apa terjerumus pada yang haram? Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang sudah masyhur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. وَقَدْ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَكْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّي يَا رَبِّي وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Sungguh beliau telah menyebutkan, Nabi SAW, orang yang menempuh perjalanan panjang dalam keadaan rambutnya kusut, tubuhnya berdebu. Ia mengangkat kedua tangannya seraya mengucapkan, wahai Rabb, wahai Rabb, wahai Sang Pencipta, wahai Sang Pencipta. Allah dipanggil sama dia. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makanan dari yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Kata para ulama hadis, yang dimaksud dengan hadis ini adalah orang sengaja makan haram atau mendapatkan makanan haram yang dia tahu sumber haram itu, tapi tetap dia makan. Walaupun orang miskin, teman-teman sekalian, orang fakir, nggak punya apa-apa, jangan makan kecuali yang halal. Sebagian ulama salaf, mereka sampai mengikat perut mereka dengan batu pada saat lapar kalau tidak dapat sumber halal. Nggak makan hari itu, nggak usah makan. Kalaupun saya mati, mati dalam keadaan mulia, daripada saya harus memasukkan sepotong makanan yang haram. Kata beliau, perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu. Pengaruh makanan haram dalam menghalangi terkabulnya doa. Apa daya seseorang ketika sebab-sebab langit terputus darinya? Ia mengangkat kedua tangannya ke langit saat sedang sakit mengharapkan kesembuhan dari penyakitnya, saat ia berada dalam kesusahan dan mengharapkan kelapangan darinya, dan saat ia berada dalam duka yang mengharapkan kelapangan darinya. Ia mengangkat kedua tangannya dengan mengiba kepada Rabb agar dihilangkan kesusahannya dan dilapangkan dari kesedihannya, sedang pintu-pintu langit ditutup karena ia makan haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Andai kata tidak ada dalam keharaman kecuali kerugian ini, niscaya sudah bisa menjadi penjerah dan penghalau terbesar untuk tidak makan yang haram. Karena itu, perbaikilah makananmu, niscaya doamu akan dikabulkan. Dan janganlah tutup pintu-pintu langit dengan makan keharaman, karena engkau butuh kepada Rabbmu dan engkau tidak pernah tidak butuh kepadanya. Yang ketiga, penghalang dari diterimanya sedekah, haji, umrah, dan semua yang di dalamnya terdapat harta haram. Semua jenis ibadah tidak diterima oleh Allah selama di perut seseorang atau di dalam badannya ada sumber haram. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik, bersih, suci, tidak menerima kecuali yang baik, suci dan bersih. Allah membuat di dalam jiwa kita, saudaraku seiman, perasaan untuk tidak mau. Kita tidak suka dengan bau busuk, kita tidak suka dengan bangkai, kita tidak suka dengan makanan yang kotor. Allah buat itu fitrah, alami, kita nggak mau. Dan selalu kita hanya mau sesuatu yang wangi, yang bersih. Allah sudah buat fitrahnya. Dan masuk dalam masalah ini adalah kehalalan sumber dan jenis makanan dan minuman yang sedang kita akan konsumsi. Di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Tabarani dengan sanad sahih, idza kharaja, kata Nabi SAW, idza kharaja ar-rajulu hajjan binafaqati tayyibah wa wada'a rijlahu fil gharzi fanada labbaik Allahumma labbaik nadahu munadin minas sama labbaik wa sa'daik
zaduka halal wa rahilatuka halal wa hajjuka mabrurun ghairu ma'zur wa idza kharaja bin nafaqatil khabitha fa wada'a rijlahu fil gharzi fanada labbaika nadahu munadin minas sama la labbaika wala sa'daik zaduka haramun wa nafaqatuka haram wa hajjuka ghairu mabrur. Jika seseorang pergi haji dengan nafkah yang baik, yang halal, dan dia menaruh kakinya di lembah, mulai dia jalan menuju ke bandara kalau kita sekarang dari rumahnya, lalu ia berseru labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku jawab panggilanmu dengan jawab panggilan yang santun, maka penyeru dari malaikat berkata kepadanya dari langit, labbaika wa sa'daik, sesungguhnya panggilanmu akan mendatangkan kebahagiaan untukmu, bekalmu halal, kendaraanmu halal, dan hajimu mabrur tanpa berdosa. Haji mabrur maksudnya haji yang diterima oleh Allah sang pencipta. Sebagaimana kita tahu hadis yang lain berbunyi, hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, al-umratu ilal umrati mukaffaratun lima bainahuma wal hajj mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Antara umrah ke umrah yang dikerjakan akan menjadi pembersihan di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Ternyata yang menyebabkan mabrur dari makanan dan sumber yang halal dulu. Itu dulu, baru gerakan-gerakan hajinya. Jika ia keluar dengan membawa nafkah yang buruk, haram, dari sumber-sumber haram, dan menaruh kakinya di lembah, dia sudah mulai jalan menuju ke tempat hajinya. Lalu dia berseru, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku jawab panggilanmu dengan panggilan yang santun. Maka penyuruh dari malaikat dari atas langit berkata, la labbaika wa la sa'daik, tidak ada jawaban panggilanmu dan tidak ada kebahagiaan bagimu. Bekalmu haram, nafkahmu haram, dan hajimu tidak akan mabrur, maksudnya tidak akan diterima. Di dalam hadis yang lain riwayat Ahmad, dan ini hadis juga disahihkan oleh Imam Ahmad sendiri, dan juga masih ada pendapat para ulama tentang masalah riwayat hadis ini, tapi Imam Ahmad mensahihkannya. Dalam Musnad disebutkan, la yaktasibu abdun malan min haramin fayunfiqa minhu fayubarakallahu fi wa la yatasaddaqu fihi fayuqbalu min wa la yatruku khalfa dhahrihi illa kana zadahu ila an-nar. Inna Allah azza wa jalla yamhu as-sayyi'a bis-sayyi'i walakin yamhu as-sayyi'a bil hasan. Innal khabitha la yamhul khabith. Tidaklah seorang hamba mencari harta dari keharaman lalu menafkahkannya dengan diberi keberkahan. Enggak ada orang dari hasil korupsi, dari hasil curian, rekayasa data, kemudian dia diberkah, itu mustahil. Dan tidaklah menyedekahkan, dia kasih ke orang lain, kasih ke istri anaknya, kasih ke teman-temannya, kasih ke orang tuanya, lalu diterima sedekahnya. Enggak ada diterima itu. Sia-sia saja. Serta tidaklah ia meninggalkannya di belakang punggungnya, maksudnya dia meninggal kemudian masih ada tertinggal sebagai warisan, melainkan semua itu semakin menambahkannya ke neraka. Jadi kalau dia ambil haram lalu dia sedekahkan, dia pikir ini baik, dia hajikan orang, umrohkan orang, kasih orang tuanya, berikan kendaraan anaknya, senangkan istrinya dengan beli pakaian segala macam, ini hanya akan menambah hukumannya di neraka, walaupun dia menganggapnya sebagai sedekah. Sesungguhnya Allah tidak akan menghapus keburukan dengan keburukan, tapi menghapus keburukan dengan kebaikan. Artinya kalau orang berbuat haram berhenti, taubat, ganti dengan sumber yang halal. Sesungguhnya keburukan itu tidak akan menghapus keburukan. Kata beliau di sini, anehnya sebagian orang tidak berhati-hati dalam muamalah yang diharamkan. Di samping itu mereka menyedekahkan dan menyumbangkan dalam aspek-aspek kebajikan berupa membangun masjid dan selainnya, berhaji dan berumrah, serta menyangka bahwa itu akan diterima dari mereka dan bahwa sedekah-sedekah ini akan menghapus keburukan makan haram. Orang-orang yang merana ini tidak mengetahui bahwa mereka telah membinasakan diri mereka sendiri dalam keharaman. Dan sedekah mereka tidak diterima karena sedekah tersebut bukan sedekah yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sungguh menolak 1/6 dirham dari keharaman adalah lebih baik daripada 100.000 dirham yang dinafahkan di jalan Allah. Perhatikan statement yang sangat mulia, menolak 1/6 dirham. Kalau kita punya 10.000 rupiah, bagi 1/6.
Itu kita tolak yang haram, kita dikasih nih 10.000, berarti anggaplah 1.500 rupiah. Ini ya, 1.500 rupiah. Tapi dari haram, kita tolak itu, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, lebih baik, ya, lebih baik kita tolak daripada kita bersedekah 100.000 dirham. Sedekah ibadah, tapi menolak yang haram adalah ibadah. Dan menolak yang haram walaupun sedikit lebih baik daripada melakukan kebaikan yang lebih banyak, berlipat ganda pahalanya. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in, berkata, sungguh jika aku menolak 1 dirham dari syubhat, ragu halal atau enggak ya, syubhat saja, aku menolak 1 dirham dari syubhat, lebih aku sukai daripada bersedekah dengan 600.000 dirham. Bayangkan ya, menolaknya itu ibadah. Ini silakan ya, kamu akan di kantor nih tiba-tiba, sering saya temukan begitu kasusnya. Banyak pegawai yang mengatakan, Ustadz kami di kantor tiba-tiba saja dibagikan uang entah dari mana, enggak tahu sumbernya. Katanya dari sebuah proyek yang harus dihabiskan dananya, karena tidak habis dibagikan kepada pegawai. Dari mana ini? Bagaimana bisa dia berani melakukan itu? Gak boleh. Lalu kemana? Kembalikan kepada pemerintah. Tidak bisa, ini tidak habis. Baik, kalaupun masih ada lebihnya, tidak dikembalikan, beli produk yang sama untuk kebutuhan nanti, bukan dibagi-bagikan kepada pegawai. Ini jadi syubhat. Kalau kita terima, oh iya, yang penting saya dapat 100.000, 500.000, 1 juta, 10 juta, lalu kita merasa bangga. Tidak, saudara. Anda sedang memasukkan kehancuran dalam kehidupan Anda. Bisa saja karena itu, ya, sumber-sumber halal yang lain jadi terganggu gara-gara itu. Ini harus diperhatikan. Jangan campur baurkan antara keburukan dengan kebaikan. Yang keempat, kerusakan hati. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ingatlah, di dalam tubuh kalian terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka seluruh tubuh menjadi baik, dan jika dia rusak, maka seluruh tubuh menjadi rusak pula. Ketahuilah dia adalah hati seseorang. Ibnu Hajar rahimahullah berkata tentang hadis ini, di dalamnya terdapat peringatan supaya mengagungkan nilai hati dan menganjurkan supaya memperbaikinya, serta mengisyaratkan bahwa penghasilan yang baik itu memiliki dampak terhadap kebaikan hati. Jadi karena jantung kita, hati kita bisa bergerak, justru karena ada makanan dan minuman, sumbernya ada, maka berarti akan menjadi perbaikan terhadap hati seseorang. Berarti sumber yang haram merusak hati, merusak seluruh anggota tubuh yang lain. Imam Ahmad ditanya, dengan apa hati bisa menjadi lunak? Ia menjawab, dengan makan yang halal. Hati seseorang akan lunak, akan baik. Dan kalau hati seseorang baik, maka akan baik semua perilakunya. Gitu kan? Kata sebagian ulama juga, ulama salaf mengatakan kalau orang hatinya baik, dari sumber yang baik pula, artinya dia perbaikin hati-hatinya, maka hatinya mudah lunak, mudah tersentuh kalau dengan Al-Quran, mudah menjadi baik kalau dinasihatin. Sebaliknya, orang yang punya sumber yang haram, hatinya jadi keras, susah dinasihatin, melihat fenomena alam, banjir, badai, orang meninggal, tabrakan depan matanya, tidak bisa tersentuh, karena hatinya keras, dan sumbernya adalah makanan dan minuman yang haram. Yang kelima, hidup dalam keadaan hina, gelisah, lagi bimbang. Semua orang yang dapat sumber yang haram, teman-teman, sumpek, mimpi buruk, kalau tidur gelisah, makan juga selalu ketakutan. Ada orang, Masya Allah, kita lihat meja makannya penuh dengan 20 jenis makanan, tapi dia nggak bisa nikmatin. Allah coba dengan penyakit, nggak bisa makan pedas, nggak bisa terlalu manis, nggak bisa terlalu ini dan segala macam hal. Kita temukan orang yang cari sumber halal, mungkin cuma 10.000 rupiah di pinggir jalan dia bekerja, ngangkat batu atau apa saja. Jenis makanan banyak, dimakan sampai umur 80 tahun, makan dengan segala macam jenis makanan, yang pedasnya, yang manisnya, segala macam, nggak ada sumber penyakitnya. Karena memang dari halal semuanya. Sampai ulama mengatakan sumber halal penyebab kesehatan, dan harta yang halal, sesuatu yang dibeli dari harta yang halal tidak akan pernah hilang. Gak ada hilang. Kita beli HP dari harta halal, teman-teman, pasti kembali, gak akan hilang. Kalau sesuatu yang kita sudah beli hilang, gak kembali, muhasabah. Ini ada sumber masalahnya. Tidak akan hilang harta yang dipakai untuk membeli sesuatu yang halal. Kata beliau, hal ini karena terombang-ambing dalam kemaksiatan kepada Allah, baik pagi maupun petang,
pakaian yang dikenakannya berasal dari keharaman, tempat tinggalnya dari keharaman, makan dan minumnya dari keharaman, dan doanya tidak dikabulkan, hatinya dirusak oleh makan keharaman, kemudian ia berada dalam ketakutan dan kecemasan dari tersingkap urusannya, diketahui pencuriannya dan penjambretannya. Bagaimana akan merasa tentram orang yang demikian keadaannya, dan merasa tenang orang yang demikian akibatnya, terutama orang yang melakukan taruhan dan memperdaya orang lain untuk mengambil harta mereka. Engkau melihatnya menjalani kehidupan di siang hari dalam keadaan hina dan di malam hari dalam keadaan kedukaan. Ia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu kampung ke kampung yang lainnya. Ketika tempat dan kampungnya diketahui, ia ketakutan ketika mendengar dering telepon berbunyi, dan terkejut ketika pintu rumahnya diketuk. Sebagaimana Allah sebutkan tentang sifat orang-orang munafik yang selalu tidak peduli tentang sumber makanan dan minuman halalnya. Surah Al-Munafikun ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Bukankah orang yang buat nota palsu, setiap kali ada pertanyaan disebutkan kalimat nota saja, dia sudah ketakutan. Nah, apa enaknya orang hidup seperti itu, teman-teman sekalian? Apa saja disebutkan, dia beli baju atau dia curi bajunya orang. Begitu ada kalimat baju dia dengar, sudah cukup membuat dia takut. Lalu apa nikmatnya orang seperti ini, teman-teman sekalian? Bagaimana kita mau bandingkan dengan ketenangan jiwa seseorang dari sumber yang halal? Dia pakai dengan tenang, dia makan dengan tenang, nggak ada sesuatu yang jadi beban bagi jiwanya. Yang keenam, ancaman dengan azab yang keras pada hari kiamat. Demi Allah, kata penulis, itu adalah dampak yang besar dan musibah yang lebih parah daripada hukuman dunia. Di samping orang yang makan keharaman itu mendapatkan duka, kesedihan, kerusakan hati, tidak terkabul doanya, ia juga diberi ancaman dengan api yang menyala-nyala yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang celaka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala atau api neraka. Orang-orang yang dimaksud sini dengan makanan anak yatim adalah salah satu contoh sumber haram. Ada orang keponakannya misalnya meninggal, saudaranya meninggal, punya ponakan, saudaranya punya harta yang banyak, lalu kemudian dia jadi walinya anak yatim itu, keponakannya sendiri. Kemudian dia menyalahgunakan hartanya karena anak ini masih kecil, dianggap dia walinya. Ini termasuk makan harta anak yatim yang salah. Orang yang sengaja membuat lembaga-lembaga sosial yang dinaksanakan dengan rumah anak yatim, ada sumbangan datang, dia sibuk memperkaya dirinya, memperbaiki rumahnya, mengganti mobilnya, padahal untuk anak yatim semuanya. Ini termasuk sumber-sumber yang haram selain riba tadi. Dan juga di sini disebutkan tentang masalah riba, diulangi lagi oleh penulis dalam surah Al-Baqarah 275 tentunya, yang tadi sudah kita sebutkan 276-nya. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran tekanan penyakit jiwa. Jadi di sini kata sebagian ulama tafsir, siapa yang sudah tahu riba haram dan dia ulangi, teman-teman sekalian, peringatan dari Allah. Ini hanya melalui lisan saya, hati-hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang makan riba, kata ulama tafsir, siapa yang memakan riba dan dia sudah tahu hukumnya haram, maka dipastikan orang ini akan ditutup hidupnya dengan penyakit yang menyerupai penyakit gila. Sebagian ulama mengatakan gila seperti orang gila yang benar, dia jadi stres di akhir hidupnya. Kita temukan banyak para pengusaha stres sampai bunuh diri, sampai hanya masuk rumah sakit gila dan seterusnya. Atau memang dia akan ditimpa penyakit yang akan membuat penyakitnya itu seperti dia orang gila, sudah ngomong sendiri, ya dia sudah tidak bisa lagi urus dirinya, dan seterusnya. Perkataan yang keluar juga tidak baik. Keadaan mereka demikian itu karena mereka berkata atau berpendapat sungguhnya jual beli sama dengan riba, sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, sudah tahu haramnya, lalu berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. Kalau orang tidak tahu hukumnya, dia pernah KPR, dia pernah cicil rumah, mau cicil mobil, dia pernah bekerja di sebuah instansi riba, tidak tahu hukumnya. Sekarang dia sudah tahu hukumnya, dia bertaubat, dia tidak tahu hukumnya sebelumnya. Pada saat dia bertaubat, yang lalu sudah jadi halal buat dia, Allah halalkan, karena dia tidak faham. Tapi bagi orang yang tahu berbeda, ini malah akan
berbahaya, diancam dengan penyakit yang berat tadi. Orang-orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalam api neraka. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Tabarani, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Daging, sepotong daging yang tumbuh dalam tubuh seseorang dari keharaman, maka neraka lebih patut baginya. Bagaimana mungkin orang yang berakal lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya, lebih mementingkan negeri mereka yang terbatas daripada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan dikumpulkan sebagai umpan di neraka jahanam. Namun para pencari dunia telah dibutakan oleh dunianya, difitnah oleh hawa nafsunya, dan disesatkan oleh syaitan dari kalangan manusia dan jin, sehingga ia menjadi hamba dinar dan dirham. Celakalah hamba dinar dan dirham. Orang yang merana ini tidak tahu bahwa pada hari kiamat kelak ia akan berandai-andai sekiranya bisa menebus dirinya dari azab dengan semua apa yang ada di muka bumi. Orang yang terus melakukan hal-hal yang haram sumbernya, nanti hari kiamat kaya raya pun meninggal miliarder, dia akan berharap hari kiamat bisa menyelamatkan diri dari api neraka, walaupun dia menembus semuanya dengan harta yang dia miliki, atau bahkan keluarganya, atau orang-orang yang dia kenal. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 11 sampai ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yubassarunahum yawaddul mujrimu la yaftadi min adzabi yawma'idin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Sedang mereka saling melihat pada hari kiamat. Pada hari itu orang-orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya, istrinya dan saudara-saudaranya, dan keluarga yang melindunginya di dunia, dan orang-orang di bumi seluruhnya, kemudian mengharap tebusan itu dapat menyelamatkannya. Mustahil saudaraku seiman. Harta yang kita miliki dari yang haram bisa menyelamatkan kita dari azabnya Allah yang berat pada hari kiamat. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Dan untuk membatasi diri kita dan merem diri kita dari hawa nafsu yang besar, maka fahamilah diri kita punya kapasitas. Contoh, kapasitas mulut kita teman-teman, yang kita bisa masukkan 1 atau 2 sendok makanan. Ada yang bisa masukkan 1 piring langsung ke mulutnya? Mustahil. Berarti mulut kita punya kapasitas. Tenggorokan kita juga punya kapasitas. Menelan 1 maksimal 2 sendok makan tadi. Kalau kita paksakan, keselak tenggorokannya. Perut kita teman-teman punya kapasitas. Maksimal makanan kita masukkan 1-2 piring. Gak ada orang bisa makan 10 piring, 5 piring. Berat bagi dia. Ada kapasitasnya. Ya. Mata kita punya jangkauan, punya kapasitas. Inilah jangkauan mata saya. Selebihnya sudah tidak bisa lagi. Semua punya kapasitas. Tidur. Kapasitas tidur kita teman-teman, tubuh kita 1 kali 2 meter cukup. Untuk apa kita melampaui kapasitas kita kepada hal-hal yang haram? Maksain beli ranjang yang besar sekali, mewah, mahal dari uang haram. Untuk apa? Tubuh kita tidur 1 kali 2 meter kok. Badan kita punya kapasitas teman-teman. Berapa lembar baju antum bisa pakai? 1 lembar, 2 lembar. Kita pakai 3 lembar kepanasan. Pakai 10 lembar berat jalan. Ada kapasitasnya. Untuk apa melampaui kapasitasnya teman-teman sekalian? Kepala kita bisa tutup dengan 1 topi. Gak lebih daripada itu. Semuanya 1. Tangan kita bisa pakai 1 jam tangan. Kalau pakai 2, 3 diketawain sama orang. Ada kapasitas. Kenapa lampaui kapasitas teman-teman sekalian? Kamar mandi yang kita butuhkan kecil, cukup buang hajat, selesai. Kalau sesuatu sumber halal, silahkan nikmati. Luaskan ranjangnya, beli beberapa lembar baju, silahkan. Kita disuruh nikmatin, tapi dari sumber yang halal. Allah suka bekas nikmatnya pada hambanya. Dalam sebuah hadis sahih, kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Kita boleh pakai baju yang bagus. Orang beriman tidak boleh menyiksa diri kalau dia punya kelebihan rezeki. Tapi jangan paksakan melampaui kapasitas sampai akhirnya mendapatkan hal yang haram. Kita sekarang lihat teman-teman sekalian. Poin setelahnya adalah bagaimana para kaum salafus saleh, Nabi SAW dan para sahabatnya, para tabi'in, orang-orang saleh yang sudah mendahului kita. Jelas-jelas Nabi SAW dan para sahabat dapat jaminan surga.
Apa yang mereka lakukan pada saat bagaimana kehati-hatian mereka terhadap meninggalkan hal-hal yang haram.